Oke guys, sekarang, aku lagi sama teman aku, namanya Jos. Sekarang kami mau ngobrol ngobrol santai aja guys, tentang pengalamannya semasa di asrama, apa apa kegiatan dia sehari-hari itu gimana, cara dia beradaptasi, belajar di sini tuh gimana, apa suka dukanya lah, itu aja sih. Sekarang Jos, bisa ceritakan? Kalau mau cerita mungkin bisa dari awal masuk stan kali Ya ya? ya, iya boleh. Oke, jadi kalau aku sendiri ini masuk itu setelah percobaan kedua. Di tahun pertama aku udah pernah nyoba masuk stan, tapi gak lolos di salah satu tahap seleksinya. Nah, terus di tahun kedua nyoba lagi, akhirnya masuk lah lolos. Terus untuk kehidupan di sini tahun pertamanya kan asrama tuh. Iya. Nah, kehidupan yang asrama ini sebenarnya agak beda sama kehidupan yang katakanlah pas SMA. Karena pas SMA itu kan ya kayak sekolah biasa aja, pergi dari rumah habis itu pulang lagi. Tapi kalau di sini kan kita di asrama. Jadi butuh beberapa penyesuaian lah istilahnya. Kalau misalnya di rumah agak bebas, di asrama ini adalah beberapa peraturan yang buat ngatur kegiatan kita sehari-hari. Itu gimana pas kamu lihat apa, eee, nama kamu dicantumkan lulus itu gimana? Rasanya gimana? Pas pengumuman itu Iya, pengumuman itu. sebenarnya jujur senang banget karena emang masuk ke STAN ini bisa dibilang salah satu impianku lah dari SMA. Makanya aku benar-benar niat walaupun tahun pertama nggak lulus, tetap mau nyoba lagi tahun kedua. Wah, mantap Jos. Ah, apa kegiatan kamu atau hobi kamu di sini tuh kamu dapat hobi baru atau apa? Oke, untuk kegiatan di sini sebenarnya aku sendiri orangnya emang eee, berniat untuk suka belajar. Dan di sini benar-benar terfasilitasi lah, karena banyak banget kegiatan belajar bersama, kegiatan kantor juga di sini. Terus untuk hobi, sebenarnya aku awalnya hobi olahraga, tapi nggak yang spesifik banget olahraga apa. Katakanlah awalnya aku hobinya itu kayak catur, tapi bukan yang tiap hari main banget. Terus hobi kalau olahraga yang kayak misalnya lari atau apa. Tapi selama masuk stan ini kayak bener-bener ngebantu banget untuk bisa lebih niat ngejalanin hobinya gitu. Karena memang di sini ada komunitasnya, ada fasilitas kayak Ormawa. Jadi kita misalnya memang berniat untuk serius ke hobi itu juga bisa jadi eh ditingkatkan lah skill kita. Iya iya, benar sekali. Menurutmu tinggal di asrama yang bagus atau di luar? Kan kamu kok udah mau ya keluar lah dari beberapa minggu lagi kamu udah keluar kos di luar, menurutmu gimana? Sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing sih. Kita ya mau netapin tujuan pribadi kayak gimana. Kalau misalnya kita merasa lebih disiplin kalau hidup di asrama, ya mungkin dia bakal ngerasa lebih enak tinggal di asrama gitu. Tapi kalau untuk beberapa orang yang lebih kayak, aku bisa kok hidup teratur tanpa harus eee, dipatokin sama peraturan asrama, ya mungkin dia lebih enak kalau tinggal di kos gitu. Wah, mantap ya. Jadi itu saja ya ngobrol-ngobrol santainya aku sama Jos. See you next time guys. Halo guys, kembali lagi dengan saya Jompo Vito Suarez, bisa dipanggil Vito, bisa dipanggil Vito sih. Sekarang saya bersama Bang Nixon, Halo. ya. Sekarang apa ya? Kami mau ngobrol-ngobrol santai saja guys untuk tentang ya kegiatan kami atau apa yang kami sukai di sinilah. Ya. Jadi gimana bang? Kalau aku sendiri sih tuh yang aku sukain ya, dulu sebenarnya aku hobi guys. Kebetulan nih kan lagi take video nih. Dulu hobiku di bidang-bidang ini, nge-take video, ngerekamin orang, ngerekamin diri sendiri, ngedit video untukku atau untuk orang lain. Udah akrab lah dengan aplikasi kayak Premiere Pro, Adobe After Effects, bahkan Blender udah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Tapi ada satu dan lain hal, pernah juga dikasih wejangan lah sama abang kakak ahli program tau lah kalian ya, tahu yang udah pernah kerja. Mereka nyaranin, "Nik, editanmu bagus, tapi aku sarankan jangan kau lanjutkan." Dia bilang gitu. Kenapa bang? Nah, dia bilang gitu
Aku tanya dong, "Kok gitu Bang? Kalau bagus ya lanjut lah biar berkembang." Ya iya. Kalau kau lanjutkan dan nanti penempatanmu bukan di bagian humas alias memang bukan kerjaan bagian editing, tapi kau kerja entah bagian apa lah selain itu, tapi di kantor hanya kau doang yang bisa foto, video, editing gitu-gitu, foto dan video lain-lainnya, nanti dirimu yang bakal banyak diminta-mintain tolong sama bos. Kau gak dikasih bonus gaji tentu aja karena nggak mungkin bisa dikasih gaji tambahan karena harus ada dasar hukumnya untuk ngasih gaji tambahan kan, nggak ada bonus, itu bukan kerjaan kita. Tapi tetap disuruh karena butuh kan kantor, kalau nggak ada yang ngedit-ngedit, ya kantornya kurang update dengan teknologi dan lain-lain nanti dianggap, jadi tetap harus jalan. Itu yang membuatku setelah mikir-mikir, "Oh iya ya, mending kurem dulu untuk saat ini, fokus ke bidang-bidang lain." Dan saat ini aku fokusnya ke belajar akademik. Mau belajar akademik kan Makanya kalau ada waktu kosong teman-teman, aku biasanya habisin waktu untuk materi, perkuliahan dan lain-lain, yang mungkin bisa naik Pitung lah biasanya tiap hari di mana dilengkapi belajar dan lain-lain. Berat berat, tapi ya begitulah saat ini dulu, ditahan dulu hobinya, ya disalurkan ke lain-lain kayak olahraga dan lain-lain seperti yang bareng kadang sama Fitun lihat, paling gitu. Kalau Fitun sendiri gimana Fitun? kalau aku sendiri sih, ya sekarang sih lagi fokus belajar aja sih. Sebenarnya aku juga sering buat konten di TikTok, tapi karena udah masuk kuliah kan aku kan dalam masa-masa adaptasi ya, adaptasi sama pelajaran akademik di sini. Kan aku kan dari negara Timor Leste, jadi agak sulit sulit sekali untuk ini, untuk apa, untuk bagi waktu, mau akademik apa, mau bikin konten atau apa gitu di TikTok itu. Itu yang bikin aku nggak terlalu fokus aja sih di hobi-hobi aku, kayak buat konten gitu. Sekarang aku lagi fokusnya di akademik aja, fokusnya di iya, karena bagi aku itu sekarang, di kan itu yang lebih penting sih, daripada konten-konten mah lain waktu aja Bang, kalau ada waktu, kalau lagi libur itu bisa bisa buat konten. Tapi untuk sekarang kan kita lagi kuliah, jadi aku mau fokusnya di ini, di akademik aja sih untuk sekarang. Keren keren. Menariknya teman-teman, Fitun ini meski bilangnya kayak gitu, tapi masih bisa tetap konsisten lah, aku lihat di TikTok-nya masih ada video sambil-sambil, masih bisa balance juga manajemen waktunya, kadang kan jalan-jalan ya aku lihat terus ada konten juga. Aku nggak bisa sih meskipun aku ada hobi kayak gitu, aku nggak kebayang betapa diriku bisa manage waktu kayak gitu. Itu keren sih menurutku. Wah, baik Bang. Kalau untuk Abang sendiri, kalau pas baru pertama masuk kuliah itu, eee, cara Abang bagi waktunya itu gimana? Kan Abang kan baru masuk, kan Abang lagi fokus-fokusnya ini di bidang konten atau sering ngedit-ngedit video. Itu kan Abangnya baru berarti di semester berapa? Sekarang ini, Iya, sekarang semester 6. Yang kamu tanyakan tadi waktu baru masuk itu, waktu baru masuk semester 6 ini atau waktu baru masuk setengah semester satu. semester satu. Semester satu. Gimana bagi waktunya? Iya. Itu sebenarnya nggak tahu cara bagi waktu sih, namanya juga itu baru masuk dari SMA kan pindah iya lah, ke masa perkuliahan dan itu nggak gampang bagiku setidaknya nggak gampang untuk menghadapi, oh terkenal tekanan akademik kayak gini, ada kehidupan asrama udah tahu sama-sama tahu lah kita semua yang nonton juga kayaknya anak asrama juga, udah sama-sama tahu tetap bebannya ini berat juga, apa segala macam, kadang kita belajar udah mulai paham tiba-tiba ya, dia harusnya berhenti dulu, namanya belajar kan kayak mesin ya pikirannya. Jadi, dia tuh udah panas, udah mulai paham, tiba-tiba dipelitin, itu kadang jadi gangguan juga. Jadi dulu sebenarnya banyak trial and error sih, banyak salah-salahnya gitu, nyoba ini, ternyata nggak cocok. Coba salah, sampai akhirnya ada yang dicoba dan bener, kok cocok nih gaya belajarnya, cocok nih timing-nya. Coba lagi, coba versi lain, ada yang gagal lagi, ada lagi yang bener sebelumnya digabung dengan ini, gitu terus. Akhirnya dapatlah. Banyak itu perjuangan yang panjang sih, akhirnya bisa nemu cara belajar yang cocok sama aku. Saranku sih dirimu trial and error juga, pasti nemu kok nanti. Siap siap Bang. Jadi itu saja, eee, persikapan, saya sama Bang Chong, singkat saja, dan see you next time guys. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye.